Tepat saat ini, suara tua itu terdengar lagi. Saudara-saudara kultivator, tidak perlu terburu-buru. Suara itu terdengar tenang dan percaya diri, seolah semuanya sesuai harapannya. Tingkat pertama hanyalah hidangan pembuka. Harta karun yang sebenarnya ada di atas. Semakin tinggi kalian naik, semakin berharga harta karunnya. Namun, suara itu berhenti sejenak, seolah membangun ketegangan. Untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi, kalian perlu menemukan formasi teleportasi yang menuju ke tingkat berikutnya. Formasi teleportasi berada di suatu tempat di tingkat ini. Silakan temukan sendiri. Setelah kalian menemukannya, kalian dapat memasuki tingkat kedua secara gratis. Mendengar ini, rasa kesal di antara kerumunan sedikit mereda. Jadi ada hal-hal yang lebih baik lagi di atas sana. Lalu tunggu apa lagi? Ayo temukan formasi teleportasi. Ya. Setelah kita menemukannya, kita bisa naik secara gratis, tidak perlu mengeluarkan uang lagi. Semangat para kultivator kembali menyala, dan mereka mulai mencari jejak formasi teleportasi di kebun herbal spiritual. Beberapa mendaki ke puncak gunung untuk mengamati seluruh area, beberapa memasuki hutan untuk mencari dengan teliti, dan beberapa bahkan memindai tanah inci demi inci dengan indera ilahi mereka. Dev menyaksikan pemandangan ini dan tak kuasa menggelengkan kepalanya. Dewa emas tua itu masih sama seperti biasanya, hanya berbicara setengah kebenaran, menjebak orang tanpa mereka sadari. Dev, bukankah sebaiknya kita terus mencari? Tanya Agnes. Tidak perlu terburu-buru, Dev tersenyum. Biarkan mereka mencari dulu. Ketika mereka lelah, seseorang akan menemukan solusinya. Agnes melihat senyum Dev dan merasa ada sesuatu yang lebih dari kata-katanya. Maksudmu, hanya mengamati. Benar saja, setelah sekitar setengah jam, para kultivator di kebun herbal spiritual kelelahan dan bermandikan keringat, tetapi masih belum menemukan jejak formasi teleportasi. Beberapa telah mencari di setiap batu, tidak ada apa-apa. Beberapa telah mendaki setiap bukit, tidak ada apa-apa. Beberapa bahkan telah menggali sedalam 3 kaki ke dalam tanah, masih tidak ada apa-apa. Apa-apaan ini? Di mana formasi teleportasinya? Aku sudah mencari selama berjam-jam dan belum melihat jejaknya. Apakah memang tidak pernah ada formasi teleportasi? Apakah orang tua itu mempermainkan kita? Aku curiga menara ini adalah penipuan. Semua orang yang datang telah ditipu. Kemarahan di antara kerumunan kembali meledak, bahkan lebih hebat dari sebelumnya. Beberapa mengumpat, beberapa menghentakkan kaki, dan beberapa bahkan mulai membombardir tanaman spiritual di sekitarnya dengan sihir untuk melampiaskan amarah mereka. Tepat saat ini, suara tua itu terdengar lagi, kali ini dengan senyum yang hampir tak terlihat. Saudara-saudara kultivator, jangan marah. Formasi teleportasi itu memang ada, hanya saja tersembunyi dengan cukup baik. Namun, suara itu berhenti sejenak, seolah sengaja menggoda mereka. Jika kalian benar-benar tidak dapat menemukannya, saya dapat menawarkan cara yang mudah. Hanya dengan 50 kristal tingkat tinggi, saya dapat memindahkan kalian langsung ke tingkat kedua. 50 kristal tingkat tinggi, dan kalian dapat pergi ke tingkat kedua dan mendapatkan harta sihir dan ramuan tingkat tinggi. Ini situasi yang menguntungkan semua pihak, kan? Pernyataan ini segera menimbulkan kegaduhan di antara kerumunan. Apa-apaan ini? Mereka menginginkan lebih banyak uang. Saya sudah membayar 100 kristal tingkat tinggi. Sekarang mereka menginginkan 50 kristal tingkat tinggi lagi. Ini sama saja perampokan. Pasar gelap sepenuhnya. Berikan uangku. Berikan uangku. Aku sudah selesai. Berbagai kutukan terdengar. Sebagian wajahnya memerah karena marah, sebagian ingin merobohkan menara itu, dan sebagian lagi hanya duduk di tanah dan menolak untuk pergi. Namun, tepat ketika umpatan mencapai puncaknya, beberapa orang diam-diam berjalan ke pintu masuk dan mengeluarkan 50 kristal berkualitas tinggi. Aku akan naik. Seorang kultivator paruh baya berjubah biru berkata, wajahnya tanpa ekspresi, tetapi ada kilatan harapan di matanya. Aku sudah menghabiskan 100 kristal berkualitas tinggi, jadi apa salahnya 50 kristal berkualitas tinggi lagi? Jika aku benar-benar bisa menemukan sesuatu yang bagus di atas sana, itu tidak akan rugi. Ia meletakkan kristal itu di atas meja, kilatan cahaya, dan sosoknya menghilang. Setelah yang pertama, yang kedua menyusul. Aku juga akan naik, seorang kultivator muda menggertakkan giginya.
Kita sudah datang sejauh ini, kita tidak bisa pulang dengan tangan kosong, kan? Lalu datang yang ketiga, keempat, kelima. Mereka yang tadi mengumpat paling keras menyaksikan teman-teman mereka menghilang ke dalam cahaya, ekspresi mereka semakin rumit. Sialan. Ayo kita coba. Pria kekar berjanggut tebal itu bergegas berdiri, mengeluarkan segenggam kristal, dan membantingnya di atas meja. Aku akan melihat barang bagus apa yang ada di atas sana. Sosoknya juga menghilang ke dalam cahaya. Dengan dia memimpin, lebih banyak orang mulai mengeluarkan uang mereka. 50 kristal berkualitas tinggi memang tidak banyak, tetapi juga bukan jumlah yang sedikit. Namun bagi para kultivator yang telah menghabiskan 100 kristal tingkat atas untuk masuk, 50 kristal tingkat atas bukanlah apa-apa. Mereka sudah menghabiskan begitu banyak, apa artinya sedikit tambahan? Bagaimana jika memang ada harta karun di atas sana? Bagaimana jika mereka benar-benar bisa menjadi kaya dalam semalam? Keserakahan manusia terungkap pada saat ini. Dev berdiri di sana, menyaksikan pemandangan ini terungkap, senyum tipis tanpa sadar terukir di bibirnya. Orang tua ini benar-benar seorang jenius bisnis. Pertama, dia memikat orang dengan tipu daya, reruntuhan kuno, mengenakan biaya masuk 100 kristal tingkat atas. Kemudian, dia menawarkan hadiah kecil berupa kebun herbal spiritual tingkat pertama, sengaja memasang formasi teleportasi yang tidak dapat diakses untuk menabur kebencian. Akhirnya, dia menawarkan pilihan, 50 kristal tingkat atas untuk naik ke tingkat kedua, memaksa mereka yang tidak mau pulang dengan tangan kosong untuk membayar. Dengan kombinasi taktik ini, setiap orang mendapatkan 100 kristal kelas atas ditambah 50 kristal kelas tinggi. Dalam satu hari, dengan ribuan orang yang masuk, biaya masuk dan biaya teleportasi saja dapat menghasilkan jutaan keuntungan. Dev teringat saat ia menaiki tangga surgawi. Sebagian besar kultivator yang masuk akhirnya mati di dalam, sementara yang lain meninggalkan semua sumber daya mereka sebelum pergi. Tampaknya sebagai jalan pintas bagi kultivator untuk naik ke alam surgawi, tangga surgawi sebenarnya hanyalah cara bagi Dewa Emas Tua untuk menjara secara diam-diam. Jika Dev tidak menyelamatkan para kultivator yang terjebak di dalam tangga surgawi, dan tanpa perlindungan setiap tingkat, Dewa Emas Tua mungkin masih akan mengoperasikannya. Namun, sekarang metodenya telah berubah. Dev tahu bahwa orang tua ini pasti memiliki rencana yang lebih menggiurkan, menunggu sampai semua orang merasa tertipu dan ingin berhenti sebelum mengungkapkannya. Dia menggunakan keserakahan orang untuk memasang jebakan. Ini tidak berbeda dengan penipuan pemotongan babi di dunia sekuler. Terkadang, meskipun tahu telah ditipu, banyak orang masih berpegang pada harapan terakhir, berpikir mereka bisa membalikkan keadaan. Dev, bukankah kita akan naik? Tanya Agnes. Tentu saja kita akan naik, Dev tersenyum, tapi kita tidak perlu mengeluarkan uang lagi. Ia menggenggam tangan Agnes dan berjalan menuju barat laut Taman Herbal Roh. Apakah kau tahu di mana formasi teleportasi berada? Tentu saja, tidak ada di sini, kata Dev. Tidak ada. Bukankah itu bohong? Tanya Agnes, wajahnya penuh keraguan. Itu bohong. Orang tua itu hanya berbohong. Dev tersenyum. Lalu mengapa kita akan naik? Lagi pula, tanpa formasi teleportasi, kita tidak bisa naik. Tanya Agnes. Aku bisa membuka jalan, jangan khawatir. Dev merasa yakin. Hukum spasialnya dapat dengan mudah membuka jalan menuju lantai 2. Berdiri di Taman Herbal Roh, Dev mengamati para kultivator dengan cemas mencari formasi teleportasi, senyumnya semakin lebar. Ia menggenggam tangan Agnes dan membawanya ke area terbuka di sudut barat laut taman. Tampak biasa saja, hanya sepetak rumput, tidak ada yang istimewa. Namun Dev dapat merasakan bahwa fluktuasi spasial di sini lebih aktif daripada di tempat lain. Ini adalah jejak yang ditinggalkan oleh tetua tangga surgawi ketika ia membangun saluran teleportasi. Meskipun ia sebenarnya tidak menempatkan formasi teleportasi, ia pasti telah meninggalkan jejak spasial di sini ketika membangun fungsi teleportasi kristal tingkat tinggi 50. Dev berjongkok, meletakkan telapak tangannya di tanah, dan menutup matanya. Kekuatan kekacauan beredar di dalam tubuhnya, dan cahaya abu-abu menyembur dari telapak tangannya, meresap ke dalam tanah. Benih hukum spasial perlahan berputar di dantiannya, memancarkan cahaya perak samar. Meskipun kendalinya atas hukum spasial belum sepenuhnya sempurna, membuka jalan sementara ke tingkat kedua bukanlah hal yang sulit baginya.
Energi abu-abu dan kacau menyebar di tanah seperti akar-akar kecil yang tak terhitung jumlahnya, meresap ke dalam celah-celah ruang. Sesaat kemudian, cahaya putih keperakan muncul di tanah, semakin terang hingga membentuk gerbang bundar besar. Cahaya lembut memancar dari dalam gerbang, seperti cermin air. Jalan menuju tingkat kedua telah terbuka. Dev berdiri, membersihkan debu di tangannya, berbalik, dan memandang para kultivator yang masih mencari formasi teleportasi. Dia mengumumkan dengan lantang. Semuanya. Jalan menuju tingkat kedua ada di sini. Hanya membutuhkan 30 kristal tingkat tinggi. Siapa cepat dia dapat. Suaranya tidak keras, tetapi jelas terdengar oleh semua orang. Para kultivator awalnya terkejut, lalu menoleh ke arah Dev dan gerbang putih keperakan di tanah, mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan kebingungan. Apa? Sebuah jalan. Siapa orang ini? Bagaimana dia menemukan formasi teleportasi? Tunggu sebentar, bukankah orang tua itu bilang formasi teleportasi itu gratis? Aku tidak peduli gratis atau tidak, 30 kristal tingkat tinggi untuk naik. Orang tua itu minta 50. Kerumunan mulai bergerak. Beberapa ragu-ragu, beberapa mengamati, dan beberapa sudah mulai berjalan menuju Dev. Seorang kultivator muda berjalan menghampiri Dev, melihat pintu di lantai dasar, lalu menatap Dev, matanya penuh kewaspadaan. Apakah lorong ini dapat diandalkan? Bukankah ini akan memindahkanku ke tempat yang berbahaya? Dev tersenyum, jika kau percaya, naiklah. Jika tidak, teruslah mencari formasi teleportasi. Lagi pula, orang tua itu bilang formasi teleportasi ada di sudut lantai ini. Kau bisa menemukannya perlahan. Kultivator muda itu menggertakkan giginya, menatap teman-temannya yang masih mencari dengan panik, lalu menatap lorong putih keperakan di lantai dasar, dan akhirnya mengambil keputusan. Aku akan pergi. Ia mengeluarkan 30 kristal berkualitas tinggi dan menyerahkannya kepada Dev. Dev menerima kristal-kristal itu dan menyingkir untuk membersihkan jalan. Masuklah. Kultivator muda itu menarik napas dalam-dalam dan melangkah melewati pintu. Kilatan cahaya perak muncul, dan sosoknya menghilang. Sesaat kemudian, suaranya terdengar dari dalam cahaya, ini benar-benar tingkat kedua. Haha, 30 kristal untuk naik. 20 lebih murah daripada orang tua itu. Kata-kata ini sepenuhnya menghilangkan kekhawatiran orang lain. Aku juga akan pergi. Aku juga. 30 kristal, kan? Cepat, cepat, jangan sampai jalannya menghilang. Para kultivator bergegas maju, mengelilingi Dev dan berebut untuk mengeluarkan kristal mereka. 30 kristal berkualitas tinggi bukanlah jumlah yang sedikit, tetapi dibandingkan dengan 50 yang diminta orang tua itu sudah jauh lebih murah. Selain itu, orang di depannya sudah naik ke atas, membuktikan bahwa lorong itu nyata. Berbaris. Satu persatu, kata Dev. Lorong ini tidak akan menghilang. Semua orang akan mendapat giliran. Para kultivator membentuk antrean panjang, satu persatu membayar, memasuki lorong, dan menghilang ke dalam cahaya. Agnes berdiri di samping Dev, senyum yang hampir tak tertahan terpancar dari mata birunya yang dingin. Bukankah kau mencuri bisnis orang tua itu? Bagaimana kau bisa menyebutnya mencuri? Dev berkata sambil mengumpulkan uang. Ini persaingan yang adil. Dia menjual seharga 50, saya menjual seharga 30. Harga saya lebih murah dan pelayanan lebih baik, para kultivator tentu lebih menyukai saya. Ini disebut regulasi pasar. Agnes tersenyum dan menggelengkan kepalanya, tetap diam. Dalam waktu kurang dari setengah jam, sekitar 200 kultivator yang tersisa di kebun herbal spiritual semuanya telah naik ke tingkat kedua melalui jalur Dev. Mereka yang masih mencari formasi teleportasi, tidak mau menyerah, juga tiba setelah mendengar berita itu, dengan patuh membayar dan pergi. Dev mengumpulkan tumpukan kristal yang besar, kira-kira menghitung setidaknya 6.000 kristal berkualitas tinggi. Ayo, kita naik juga. Dev menggenggam tangan Agnes dan melangkah ke portal. Kilatan cahaya, dan mereka muncul di gua batu spiritual di tingkat kedua. Tingkat kedua bahkan lebih spektakuler daripada yang pertama. Gua bawah tanah itu luas dan lapang, dindingnya bertatahkan berbagai batu spiritual berwarna-warni yang berkilauan dengan cahaya pelangi dalam kegelapan. Gua itu memiliki jalur bercabang yang tak terhitung jumlahnya, sebuah labirin yang rumit. Para kultivator yang telah naik melalui jalan Dev kini berkumpul, menunggu kemunculan Dev. Melihat Dev dan Agnes muncul dari cahaya,
para kultivator mengerumuni mereka. Saudara, bisakah kau membuka jalan ke tingkat ketiga juga? Ya, orang tua itu pasti akan menawarkan lagi. Bisakah kau membuka jalan lain? 30 batu spiritual lagi. Jika kau bisa membukanya, kami semua akan ikut denganmu. Dev menatap mata penuh harap dari kerumunan dan mengangguk sambil tersenyum. Tentu. Tapi kita harus menunggu sebentar. Biarkan aku memeriksa situasi di sini dulu. Ia tidak terburu-buru membuka jalan, melainkan memimpin Agnes berkeliling batu-batu spiritual. Benar saja, tak lama kemudian, suara tua itu terdengar lagi. Saudara-saudara kultivator, tingkat kedua berisi berbagai urat batu spiritual, yang usianya berkisar dari ratusan hingga puluhan ribu tahun. Untuk memasuki tingkat ketiga, kalian perlu menemukan formasi teleportasi yang menuju ke tingkat berikutnya. Tentu saja, jika kalian tidak dapat menemukannya, kalian juga dapat memilih untuk membayar 100 batu spiritual tingkat tinggi untuk langsung diteleportasi ke tingkat ketiga. Tawa riuh terdengar dari kerumunan. Anjrit. 100 batu spiritual. Itu terlalu mahal bar. Kita punya seseorang yang bisa membuka jalan, hanya 30 batu spiritual. Orang tua itu benar-benar rakus. Suara tua itu berhenti sejenak, lalu berbicara dengan sedikit keraguan, seseorang bisa membuka jalan. Siapa? Para kultivator semua menatap Dev. Dev tersenyum, tanpa berbicara, hanya berjalan ke sudut ruangan, berjongkok lagi, dan meletakkan telapak tangannya di tanah. Kekuatan kekacauan mengalir ke celah spasial di tanah, dan cahaya putih keperakan muncul kembali, membentuk sebuah pintu. Jalan menuju tingkat ketiga, masih membutuhkan 30 batu spiritual tingkat tinggi. Suara Dev tenang. Para kultivator bersorak dan berbaris lagi. Kali ini, bahkan mereka yang awalnya berencana menghabiskan 100 kristal untuk menemukan lelaki tua itu dan naik ke tingkat ketiga akhirnya mendatangi Dev. Lagi pula, antara 30 dan 100, bahkan orang bodoh pun tahu mana yang harus dipilih. Sedangkan untuk tambang batu spiritual di tingkat kedua, tidak ada yang tertarik. Lagi pula, ada hal-hal yang lebih baik di atas sana, mengapa membuang waktu di tingkat ini? Dalam waktu kurang dari setengah jam, semua kultivator di lantai 2 telah naik ke lantai 3 melalui lorong Dev. Lantai 3, lantai 4, lantai 5. Dev mengulangi proses tersebut di setiap lantai. Biaya teleportasi lelaki tua itu berlipat ganda di setiap lantai, dari 50 menjadi 100, dari 100 menjadi 200, dari 200 menjadi 400. Namun Dev secara konsisten hanya mengenakan biaya 30 batu kristal. Harganya murah, pelayanannya dapat diandalkan, dan lorongnya aman dan terjamin. Kabar itu menyebar dari mulut ke mulut di antara para kultivator, dan di lantai 5, tidak ada lagi yang mau membayar lelaki tua itu. Tidak peduli bagaimana suara tua itu menggoda, menjanjikan, atau melukiskan gambaran yang indah, para kultivator hanya menunggu dengan senyum agar Dev membuka lorong, lalu dengan patuh membayarnya 30 batu kristal. Saudara-saudara Taois, ada artefak magis kuno di lantai 5. Hanya dibutuhkan 200 batu kristal tingkat tinggi untuk naik. Tidak seorang pun memperhatikannya. Tingkat ke-6 memiliki pil Dewa Abadi tingkat 7. Pil ini dapat menembus hambatan. Hanya 400 kristal tingkat tinggi. Tetap saja, tidak seorang pun memperhatikannya. Tingkat ke-7 memiliki teknik kultivasi Dewa Abadi tingkat 8. Aku telah menyimpannya selama bertahun-tahun, tidak pernah memberikannya kepada siapapun. Hanya 800 kristal tingkat tinggi. Seseorang tak kuasa menahan tawa, 800. Mengapa kau tidak merampok orang saja? Benar sekali. Beberapa dari kita hanya meminta 30. 800 sudah cukup bagi kita untuk naik ke tingkat 20 sekian. Suara tua itu terdiam. Tingkat ke-7, padang rumput yang luas. Padang rumput itu ditutupi berbagai tanaman spiritual langka, udara dipenuhi aroma obat yang kaya. Bahkan satu tarikan napas pun dapat merasakan aliran energi spiritual. Tetapi tidak seorang pun pergi untuk mengumpulkan ramuan tersebut. Semua orang berkumpul di sekitar Dev, menunggunya membuka jalan menuju tingkat ke-8. Tepat saat ini, kilatan cahaya muncul, dan seorang lelaki tua berambut putih muncul di hadapan mereka. Ia mengenakan jubah Taois abu-abu pudar, punggungnya membungkuk, wajahnya dipenuhi rasa tak berdaya dan kelelahan. Matanya yang berkabut menyimpan sedikit rasa kesal saat ia menatap Dev, gemetar beberapa kali sebelum akhirnya berhasil mengucapkan satu kalimat.
Kau belum puas. Dev menatap lelaki tua itu dan tersenyum. Senior, ada apa? Ada apa? Suara lelaki tua itu meninggi beberapa desibel. Aku dengan susah payah membangun menara ini, mengumpulkan biaya yang sangat kecil, dan kau, di sisi lain, telah mencuri bisnisku lantai demi lantai. Sekarang lihat apa yang terjadi, semua orang menunggu kau membuka jalan, tidak ada yang membayarku. Bagaimana aku bisa berbisnis? Senyum Dev semakin lebar. Senior, saya melakukan ini untuk kepentingan banyak orang. Anda mengenakan biaya yang sangat tinggi, saya mengenakan biaya yang sangat rendah, tentu saja para kultivator akan ingin datang kepada saya. Ini persaingan pasar. Persaingan pasar omong kosong. Lelaki tua itu menghentakkan kakinya dengan marah. Ini persaingan yang jahat. Mengganggu ketertiban pasar. Wahahaha. Para kultivator di sekitarnya, yang menyaksikan pemandangan ini, awalnya terkejut, lalu tertawa terbahak-bahak. Jadi lelaki tua ini adalah pemilik menara ini. Jadi pemuda itu selama ini menentangnya. Hahaha. Lelaki tua ini marah sekali. Syukurin. Siapa suruh untuk mengenakan biaya setinggi itu? 30 kristal untuk sampai ke lantai 7, benar-benar sepadan. Wajah lelaki tua itu semakin gelap mendengar tawa di sekitarnya. Ia menarik napas dalam-dalam, mengangkat tangannya, dan tiba-tiba melambaikannya. Sebuah penghalang tak terlihat muncul begitu saja, memisahkan Dev dan Agnes dari yang lain dan area mereka. Penghalang itu terlihat, tetapi para kultivator dapat melihat Dev di dalamnya, namun mereka tidak dapat mendengar apapun dari dalam, dan mereka juga tidak dapat melihat penghalang itu sendiri. Semua orang tercengang. Apa yang terjadi? Orang tua itu mengunci kakak Chen di dalam. Cepat! Hancurkan penghalangnya. Beberapa kultivator bergegas maju, membombardir penghalang dengan artefak sihir mereka, tetapi penghalang itu tetap tak bergerak. Penghalang di peringkat ke-8 alam Dewa Emas bukanlah sesuatu yang bisa dihancurkan oleh para kultivator ini, yang peringkat tertingginya tidak lebih dari peringkat ke-6. Dev, terpisah dari lelaki tua itu oleh penghalang, menatapnya, senyumnya tetap sama. Senior, apakah ini percakapan pribadi? Lelaki tua itu tidak menjawab, hanya menyipitkan matanya, mengamati Dev dari atas ke bawah. Kilatan tajam muncul di matanya yang berkabut, kontras sekali dengan penampilannya yang sebelumnya lemah dan tua. Dia perlahan berjalan ke arah Dev, berhenti 3 langkah jauhnya, suaranya berubah menjadi menyeramkan. Nak, aku tidak peduli siapa kau. Urusan hari ini berakhir di sini. Pergi segera, bawa orang-orangmu dan pergi, dan aku bisa melupakan masa lalu. Kalau tidak. Dia berhenti, auranya tiba-tiba meledak. Tingkat ke-8 dari alam Dewa Emas. Aura yang luar biasa dan menindas, seperti gunung tak terlihat, menekan Dev dan Agnes. Aura itu membawa keagungan yang tak tertahankan, seolah berkata, aku bisa menghancurkan kalian kapan saja. Dev menatap lelaki tua itu, matanya yang hitam sangat tenang. Kalau tidak, apa? Lelaki tua itu mencibir, kalau tidak, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Kau hanya Dewa Emas tingkat pertama, menganggap dirimu istimewa hanya karena kau bisa membuka beberapa lorong. Percayalah, di surga ke-19, Dewa Emas tingkat 8 tak terkalahkan. Membunuhmu lebih mudah bagiku daripada menghancurkan seekor semut. Bibir Dev sedikit melengkung. Senior, apakah Anda yakin? Kau pikir aku tidak akan berani? Suara lelaki tua itu semakin dingin, aku memberimu satu kesempatan terakhir. Bawa orang-orangmu dan segera pergi dari sini. Dev menggelengkan kepalanya dan menghela napas. Senior, Anda harus melihat dengan jelas siapa saya sebenarnya. Ia mengangkat tangannya, kekuatan kekacauan berputar, cahaya abu-abu melonjak dari sekitarnya, mengupas lapisan penyamaran yang menutupi auranya sedikit demi sedikit. Mata hitamnya perlahan berubah menjadi ungu tua dalam cahaya itu, dan penyamaran di wajahnya surut seperti riak, memperlihatkan wajah yang dingin dan muda. Aura seorang Dewa Emas tingkat 1 tidak berubah, tetapi temperamen yang terpancar dari tulang-tulangnya, tekanan yang dingin, benar-benar berbeda dari sebelumnya. Mata lelaki tua itu tiba-tiba melebar. Ia membeku, matanya yang berkabut tertuju pada wajah Dev, gemetar, ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Ia mengenalinya. Wajah itu, mata ungu itu, aura itu yang tidak akan pernah ia lupakan. Pemuda yang telah membalikkannya di tangga surgawi. Kau. Suara lelaki tua itu serak, seperti amplas.
Bagaimana? Bagaimana bisa kau? Dev tersenyum, melihat ekspresi terkejut lelaki tua itu. Senior, sudah lama tidak bertemu. Sudah kubilang, aku hanya lewat. Hanya lewat. Lelaki tua itu terhuyung, hampir kehilangan keseimbangan. Ia tidak pernah membayangkan bahwa kultivator kecil yang baru saja naik dari alam bawah akan muncul di surga ke-19 dalam waktu sesingkat itu, dan bahkan mencapai peringkat pertama alam Dewa Emas. Anda harus tahu bahwa naik dari dunia surga dan manusia ke alam surgawi, seseorang pertama-tama tiba di surga pertama, dan kemudian naik lapis demi lapis. Setiap penghalang antara surga membutuhkan kekuatan yang cukup untuk ditembus. Mampu mencapai surga ke-19 dari surga pertama berarti kecepatan kultivasi Dev sangat cepat. Bagi orang biasa, dibutuhkan 10.000 tahun, terkadang ratusan ribu tahun, atau bahkan selamanya tidak bisa mencapai surga ke-19. Dan dia, berapa lama waktu yang dibutuhkan? Beberapa tahun. Beberapa bulan. Rasa dingin menjalari hati lelaki tua itu. Pemuda ini jelas-jelas orang aneh. Senior, apakah kamu akan bergerak? Suara Dev terdengar tenang. Tubuh lelaki tua itu gemetar, dan ia segera menarik semua aura penindasannya. Wajahnya tersenyum, tetapi tampak dipaksakan. Tidak. Aku tidak akan bergerak. Aku tidak akan bergerak. Ini salah paham. Semuanya salah paham. Dev melihat penampilan pengecut lelaki tua itu dan tak kuasa menggelengkan kepalanya. Senior, kau terlalu cepat berubah pikiran. Bukankah tadi kau mencoba membunuhku? Lelaki tua itu melambaikan tangannya berulang kali, aku tidak akan berani. Tadi aku buta, aku tidak tahu itu kau. Kau begitu murah hati, tolong jangan salahkan aku. Saat berbicara, ia mengutuk dirinya sendiri dalam hati karena kebutaannya. Jika ia tahu itu bintang jahat ini, ia tidak akan pernah berani mengancamnya. Lelaki tua itu masih terguncang oleh Tuan Si. Dev menghela napas, senior, Anda tidak perlu terlalu tegang. Sudah kubilang, aku tidak bermaksud jahat. Hanya saja menara Anda ini, benar-benar sangat tidak jujur. Menipu orang itu satu hal, tetapi menambahkan uang lapis demi lapis, mengosongkan kantong kristal mereka, itu sudah keterlaluan. Ekspresi pahit muncul di wajah lelaki tua itu. Aku tidak punya pilihan, setelah Anda menghancurkan tangga surgawi, aku dan murid mudaku menjadi miskin, bahkan tanpa tempat tinggal. Akhirnya aku menemukan cara ini untuk mencari nafkah, aku tidak punya keahlian lain, jadi ini satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Melihatnya seperti itu, Dev merasakan campuran emosi yang kompleks. Dia sebenarnya tidak menyimpan dendam terhadap lelaki tua ini. Kembali di tangga surgawi, meskipun lelaki tua itu telah memasang banyak rintangan, dia akhirnya bersikap lunak padanya ketika dia mencoba melewatinya, tidak benar-benar menghentikannya. Lagi pula, setelah tangga surgawi dihancurkan, lelaki tua itu tidak mencari balas dendam. Dia hanya pergi diam-diam bersama murid muda itu. Pada akhirnya, meskipun lelaki tua itu kaya, dia bukanlah orang jahat. Setidaknya itu tidak akan menyakitinya. Senior, berhentilah menipu orang, kata Dev. Ayo, bekerjalah untukku. Lelaki tua itu terkejut. Bekerja untukmu. Ya, Dev mengangguk. Jika kau menginginkan kristal, aku punya banyak di sini. Lihat. Dia mengeluarkan sekantong kristal kelas atas dari cincin penyimpanannya dan dengan santai menumpahkannya ke tanah. Kristal ungu berkilauan kelas atas itu menumpuk seperti gunung kecil, dengan mudah lebih dari 1000 buah. Ini 100.000 kristal kelas atas, yang setara dengan 10 juta kristal kelas tinggi. Suara Dev tenang. Ini hanya sebagian, jika kau mau. Mata lelaki tua itu melebar seperti piring, cukup lebar untuk memuat sebutir telur. 10 juta kristal berkualitas tinggi. Ia dengan susah payah membangun menara itu, menipu orang, dan mengumpulkan uang lapis demi lapis, bekerja keras sepanjang hari hanya untuk mendapatkan beberapa ratus ribu kristal berkualitas tinggi. Dan Dev dengan santai menghasilkan 10 juta. Ini. Lelaki tua itu tergagap, bagaimana? Bagaimana kau bisa memiliki begitu banyak kristal? Dev tersenyum. Aku telah memusnahkan beberapa kekuatan dan menyita aset mereka. Ini bukan apa-apa. Akan ada lebih banyak lagi di masa depan. Lelaki tua itu bergidik. Memusnahkan beberapa kekuatan. Menyita aset mereka. Pemuda ini, ia bisa melakukan apapun yang diinginkannya di surga ke-19. Secercah harapan terakhirnya lenyap. Pemuda ini tidak bisa dianggap remeh.
Aku akan mengikutimu. Suara lelaki tua itu agak serak, tetapi terdengar lega. Namun, aku punya satu syarat. Apa syaratnya? Kau harus menyediakan makanan. Bocah Taois kecil itu masih pergi mengumpulkan uang. Dia telah banyak menderita mengikutiku selama bertahun-tahun ini. Dev tersenyum. Jangan khawatir, bersamaku, kau akan punya daging untuk dimakan. Lelaki tua itu menghela napas lega, senyum tulus akhirnya muncul di wajahnya. Namaku Aemon Suan. Panggil saja aku Suan tua mulai sekarang. Dev menatap Aemon. Ngomong-ngomong, senior, apa tingkat kultivasimu? Dewa emas tingkat ke-8. Aemon mengangguk, sedikit kebanggaan terlihat di wajahnya. Benar. Aku berada di puncak tingkat ke-8 alam Dewa Emas, salah satu elit di surga ke-19. Sejujurnya, jika aku tidak bertemu denganmu, aku bisa berkeliaran di surga ke-19 tanpa hukuman. Kalau tidak, aku tidak akan berani menipu orang secara terang-terangan. Aku hanya tidak takut masalah. Dev mengangguk. Puncak peringkat ke-8 dari alam Dewa Emas memang termasuk di antara elit di surga ke-19. Hanya segelintir kultivator di seluruh surga ke-19 yang telah mencapai level ini. Tidak heran Aemon berani membangun menara itu dengan begitu terang-terangan dan mengumpulkan uang tanpa takut ketahuan. Dengan kekuatannya, bahkan jika seseorang datang mengetuk, dia tidak akan takut. Baiklah, senior, singkirkan menara itu, kata Dev. Biarkan kultivator di dalam keluar. Mereka yang ingin pergi bisa pergi, mereka yang ingin mengikuti bisa mengikuti. Aemon ragu sejenak, harta karun di dalam menara. Simpan saja untuk dirimu sendiri, Dev melambaikan tangannya, aku tidak membutuhkan barang-barang itu. Mata Aemon berbinar, dan dia mengangguk dengan penuh semangat, oke. Aku akan segera melakukannya. Dia berbalik, melambaikan tangannya, dan penghalang isolasi itu langsung menghilang. Para kultivator di luar, melihat penghalang itu menghilang, semuanya berkerumun di sekitar. Saudara Chen, apakah kau baik-baik saja? Apakah orang tua itu melakukan sesuatu padamu? Kami tidak bisa menembus penghalang itu apapun yang kami lakukan, kami sangat cemas. Dev menatap tatapan khawatir dari kerumunan, dan hatinya sedikit sedih. Meskipun para kultivator ini datang untuk mengambil harta karun, reaksi pertama mereka saat melihatnya terjebak adalah bergegas menyelamatkannya, yang agak mengejutkannya. Tidak apa-apa, Dev tersenyum. Aku telah mencapai kesepakatan dengan senior ini. Semua orang dapat mengambil harta karun dari menara. Tidak perlu uang lagi. Para kultivator awalnya terkejut, lalu bersorak gembira. Benarkah? Itu luar biasa. Hidup saudara Chen. Aemon berdiri di samping, memperhatikan kerumunan yang bersorak, ekspresi sedih terpancar di wajahnya. Namun, memikirkan jutaan kristal yang telah diberikan Dev kepadanya, rasa sakit itu lenyap. Ia mengangkat tangannya, mengucapkan mantra, dan seluruh menara mulai bergetar. Dalam sekejap cahaya, menara itu perlahan menjadi ilusi, seperti pantulan di air, semakin kabur, akhirnya berubah menjadi aliran air yang menghilang dari telapak tangan Aemon. Para kultivator di dalam menara dibebaskan, berdiri di padang rumput, wajah mereka dipenuhi kebingungan. Apa yang terjadi? Di mana menaranya? Bagaimana aku bisa keluar? Aku belum menemukan harta karunku. Namun segera, mereka melihat Dev dan Aemon, dan mendengar penjelasan yang ramai dari para kultivator di sekitarnya, perlahan memahami apa yang telah terjadi. Beberapa menyesal, beberapa lega, beberapa senang, beberapa tidak puas. Namun bagaimanapun, menara itu telah hilang. Aemon berjalan ke sisi Dev dan berbisik, menara itu telah disimpan. Semua harta karun di dalamnya masih ada, tidak satu pun hilang. Dev mengangguk, kau dan aku akan tinggal bersamaku untuk sementara waktu.